Apakah Anda penjaga tempat ini? Allah Akbar, astagfirullah. Biarin. Dia maju melawan musuhnya, beribu-ribu musuhnya. Dia hadang dengan pedangnya. Jika engkau pegang senjata, sudah ku tebas leher. Saya ingin channel ini terus didukung oleh Sobat Mata Langit dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share agar kita selalu bisa berbagi kebaikan dan juga manfaat. Karena saya Ratna Listi, Saya Bang Lima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ratna Listi Saya Bang Lima Langit. di channel kesayangan yaitu Mata Langit. Ya. Saat ini kami berada di sebuah tempat yang bernama Bumi Alit. Di sini adalah sebuah museum tempat menyimpan benda-benda pusaka peninggalan dari Kerajaan Panjalu. Dan konon kabarnya di sini ada sebuah benda pusaka peninggalan dari sahabat Rasulullah, yaitu siapa namanya Panglima? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, nanti kita akan mencari tahu apakah benar di sini ada hubungannya dengan Kerajaan Panjalu dan juga ada hubungannya dengan sahabat Rasulullah. Namun sebelumnya Panglima, saya minta Panglima memantau energi yang ada di sini dan juga sosok-sosok gaib yang ada di lokasi ini, Panglima. Ya, kalau masalah memantau nanti di dalam ya kita akan pantau secara masuk. Memang di sini energinya luar biasa, frekuensi getaran mistisnya sangat kuat. Karena ini memang museum benda pusaka dan petilasan ini sangat banyak dikunjungi ya. Betul. Dan diziarahi orang dari manapun. Karena ini menyangkut sejarah Kerajaan Panjalu di Ciamis khususnya. Satu lagi Panglima, yang menarik adalah ini kan sebenarnya museum, tapi kok banyak orang yang berziarah di sini ya. Nah, itu nanti kita akan mencari tahu dan kita akan sekaligus mewawancarai peziarah-peziarah yang kebetulan juga sedang ada di dalam sana. Ya. Ini adalah tempat museum yang masih dikunci. Nanti kita akan izin ke juru kuncinya supaya kita bisa masuk. Nah, ini di kiri kanannya ada simbol Panglima ya. Ya, pedang ya. Pedang ya, pedang di kiri kanan. Nah, Panglima bisa pantau nih, kita sudah di dalam lokasi museum nih. Apa energi yang Panglima rasakan di sini? Saya melihat di sini ada sosok macan ya. Macan itu bukan hanya satu, tapi ada yang putih, ada yang hitam. Bahkan yang putih itu kakinya kayak cacat sebelah ya, yang putih. Dan saya ngeliat juga ada kayak kakek-kakek berjubah putih, pakai tasbih gede banget di lehernya, dan memakai tongkat berwarna kuning yang saya lihat dan yang saya rasakan. Dan ada juga sosok nenek-nenek tua di sini ya. Nenek-nenek tua pakai kerudung hitam. Dan saya ngelihat ada seekor naga yang sangat besar menjaga tempat ini. Ini dikelilingi oleh badan naga ini semua. Itu menurut mata batin yang saya lihat di sini. Kalau benda pusaka jangan ditanya lagi ya. Memang banyak sekali ada di dalamnya. Itu khususnya peninggalan dari Kerajaan Panjalu. Seperti itu. Ya. Saya pernah mendengar cerita dari peziarah yang datang kemari. Tadinya lagi berdoa, tiba-tiba lari keluar teriak-teriak, nggak tahu melihat apa. Nanti mungkin kita bisa tanya-tanya juga, kebetulan ada peziarah juga di sini. Ya, namun sebelumnya kita akan menemui kuncinya terlebih dahulu. Beliau ada di sebelah sana. Yuk, Panglima. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Ya. Ayo. Ya, Dengan Bapak Gusnawan. Gusnawan. Gusnawan, ya. Beliau adalah juru kunci dari museum ini ya. Iya, betul. Sebelum kita masuk, Bapak, saya boleh Bapak minta tolong ceritakan nggak sejarah tempat ini, Pak? ya. Oh, sejarah tempat ini ya. Sejarah tempat ini adalah tempat penyimpanan benda pusaka terutama pedang Cenderamata dari Sayyidina Ali Nah, itu dia Sayyidina Ali. yang diamanatkan oleh Prabu Sangyang Boros Ngora. Prabu Sangyang Boros Ngora belajar Islam, masuk Islam langsung atas bimbingan Sayyidina Ali. Sebelum kembali dikasih Cenderamata berupa satu pedang, kedua kain, ketiga pisau pendek berupa cis, yaitu pisau pendek. Dan beliau sebelum wafat amanat kepada anak cucunya, siapa saja besok lusa mau ziarah ke tempat saya tidak perlu mencari makam, tapi cukup mencari cirinya ini pedang. Ciri ini pedang. Cirinya ini pedang. Kalau kita ke makom juga kan, kalau kita ziarah itu cirinya itu kan batu nisan ya. Oke, batu nisan. Ya, Tapi di sini itu. beda ya, bukan batu Ini nisan bukan melainkan beda. pedang. Pedang, karena setelah beliau wafat, di mana makomnya walau alam sampai sekarang pun dirahasiakan. Jadi tahun berapa ini Islam masuk ke Indonesia? Ya menurut catatan dari Turki juga sesuai dengan sejarah Panjalu pada tahun 650 Masehi kurang lebih. Abad ke-6 Ya. zaman para sahabat. Jadi ini Bumi Alit itu semacam museum, tapi di sini museum amanat untuk ziarah. Kan di mana-mana kalau museum tidak pernah diziarahin ya. Ya, tapi Kenapa makanya di ini sini? menarik ini kok diziarahin, dan ini bahkan ada peziarah. Mungkin kita boleh ngobrol ya, Pak, Boleh, dengan peziarah. silakan, Bapak dengan izin peziarah. Bapak boleh bergabung dengan kami di sini, Pak? Itu, Bapak itu Atau dari kita ke sana? peziarah ya, ke sana Oke. aja. Ayo kita ke sini. Ya berarti dalam sejarahnya Panjalu itu merupakan sebuah kerajaan yang diawali dari zaman prasejarah. Zaman prasejarah menurut ada di sana batu-batu yang ulah diteliti oleh arkeolog gitu ya, itu ada sejarah. Dan Panjalu juga adanya Panjalu hanya 3 zaman sampai sekarang itu. Satu zaman kebataraan, 2 zaman Wiwitan, ketiga zaman Islam. Sampai sekarang gitu ya. Mulai zaman kebataraan mulai dari Gunung Sawal, Gunung Bitung. Itu namanya Gunung Sawal, Sangyang Trisna Jati, Anta Putih, turun Karimun Putih, turun Marangga Sakti, turun ke Karimun Putih, ke Bataraya, dan tarik ke Rangga Gumilang. Terus Gunung Bitung. Gunung Bitung, Sangyang Tunggal, Ratu Galuhnya Krawati Nusa Jawa, turun ke Babar Buana, turun ke Ratu Galuring Sajagat, Ratu Galuring Sajagat mempunyai anak 2, yaitu satu Cipta Permana di Kusuma, yang beliau itu akhirnya ke Gunung Padang Cikoneng mendirikan padepokan di sana dan mendirikan kerajaan di Karangkamulian, itu Cikal Bakal Galuh. Terus adanya Cipta Permana Dewa mempunyai anak 3, satu Ratu Permana Dewi, kedua Blegtam Blegraja Gulingan, ketiga Sangyang Ponggang Sang Rumanghyang. Gunung Bitung, Ratu Permana Dewi dengan Gunung Sawal, Rangga Gumilang menikah, baru di sana ada kerajaan Panjalu yang dirajai oleh seorang istri yaitu Ratu Permana Dewi. Di sana mulai zaman Wiwitan karena Ratu Permana Dewi mempunyai ageman kerahayuan keselamatan, sudah mengenal Yang Maha Esa karena ke waktu itu Islam belum masuk, jadi belum mengenal Allah gitu ya. Nah, Ratu Permana Dewi diteruskan oleh anaknya, rajanya itu Lembu Sampulur Panjaluhur. Kalau di dalam silsilah di sejarah Panjalu, Lembu Sampulur Panjaluhur itu adalah yang mempunyai gelar pertama Siliwangi. Nah gitu ya. Lembu Sampulur Panjaluhur diteruskan lagi oleh anaknya yaitu Prabu Cakradewa. Ya mungkin kalau dari Bogor ini ya Prabu Cakradewa itu kalau di sana mungkin Munding Wangi itu. Kalau dia Gunung Galunggung ya mungkin Kuncung Putih itu insya Allah itu ya. Prabu Cakradewa diteruskan lagi oleh anaknya. Kebetulan anaknya itu punya anak 6 ya. Satu Lembu Sampulur 2, kedua Prabu Sangyang Boros Ngora atau nama Haji Nasya Abdul Iman. Yang ketiga Ratu Mamprangkacan Artaswayang, yang kelima Ratu Pundut Agung, yang keenam yang bungsu ada Ratu Anggarunting atau Ratu Kidul yang patilah sange Gunung Salak Bogor. Ya, saya diperintahkanlah Prabu Sangyang Boros Ngora untuk mencari ilmu itu, dan ternyata sampailah di Mekah dan ketemu Sayyidina Ali. Beliau belajar Islam langsung dari Jadi beliau Sayyidina Ali. bertemunya Sayyidina Ali itu di Mekah. Di Mekah. Ya, kemudian setelah belajar Islam beliau cukup berpuluh-puluh tahun dan beliau pamit. Nah, sebelum pulang dikasih Cenderamata berupa satu pedang, kedua perangkat kehajian yaitu kain sorban dengan kain ihram, yang ketiga pisau pendek yaitu berupa cis. Ya. Cis itu semacam Semacam itu cabang gitu, ada semacam trisula, cuman trisula kan 3. Iya. Ini 2 gitu. Nanti ada di sana itu itunya ya. Itu kalau dulu mungkin cis itu zaman dulu itu kalau orang khutbah, seorang imam yang khutbah itu kan membawa cis itu karena zaman dulu kan rawan untuk senjata mungkin gitu ya. Dipegang begitu. Dan beliau kembali ke tanah Nusantara. Telah kembali dan beliau juga tidak lupa membawa air
di dalam gayung itu yaitu air Jam-Jam menghadap ayahandanya. Yang diperintahkan oleh ayahandanya pertama adalah bendung yang namanya legok jambu. Setelah dibendung campurkan itu air, maka dibendunglah legok jambu, dicampurkan air itu dan sekarang adalah Danau Panjalu. Setelah beliau membuat danau, beliau diangkat menjadi raja menggantikan kakaknya waktu itu Lembu Sampulur II. Lembu Sampulur II disuruh memegang kawasan di Gunung Tampomas Sumedang dan beliau memindahkan kerajaan dari Karangluhur ke tengah danau. Beliau tidak lama menjadi raja, diserahkan kepada anak-anaknya. Yang pertama ke anak yang tertua yaitu Haryang Kuning, yang ada sebelah selatan sini 1 kilo dari sini makomnya. Yang kedua ke Haryang Kancana yang makom di tengah danau itu. Nah setelah beliau menyerahkan kerajaan, beliau kemana? Beliau syiar agama dari satu tempat ke tempat lain. Cuman di mana beliau syiar agama di suatu tempat, nama dan julukannya pun berbeda. Menurut sejarah Panjalu juga ya, mungkin dari Godog juga pernah ke sini gitu ya, mungkin ini juga dia punya. Pertamanya ke daerah Garut, di Garut namanya Kian Santang itu atau Sunan Suci Rohmat beliau itu. Terus ke daerah Sukabumi di Jampang Kulonnya Syekh Jampang Manggung namanya. Di Jampang Tangana Syekh Ulia Susuhunan. Orangnya satu ya Pak? Orangnya satu. Di Karawang itu Syekh Kuro, di Banten Syekh Pamarayan, ke Padang Eyang Alifin, ke Sumatera Selatan yang namanya Prabu Muli, di Kalimantan Prabu Cakraningrat, di Cirebon Baku Sangkan, insya Allah itu juga gitu ya. Karena kesaktiannya beliau ya, jadi punya. Ya beliau kan syiar agama gitu, syiar agama zaman waktu itu ya. Setiap tempat yang disinggahin, ya nama dan julukan berbeda, iya itu ya. Sebelum beliau wafat, pulang ke Panjalu beramanat kepada anak cucunya, siapa saja besok lusa mujaroh ke tempat saya tidak perlu mencari makam saya. Tapi makamnya sendiri ada Pak? Sampai sekarang pun dirahasiakan. Oh dirahasiakan ya? Dirahasiakan. Tapi insya Allah sih ada seputaran Panjalu ya. Ada di seputaran Panjalu insya Allah lah itu ya. Pastinya di sini gitu ya. Makanya setelah beliau wafat, untuk menjalankan amanat beliau dibangunlah suatu tempat Bumi Alit namanya. Untuk menyimpan benda pusaka itu. Berarti pusaka beliau di sinilah tempatnya Pak? Di sinilah, terutama pedang itu. Pedang ya. Ya Bumi Alit itu kan banyak juga pusaka-pusaka sampai ada mungkin ya ribuan di belakang gudang sana. Tapi yang paling pokok kan di sini ada pedang satu. Itu ya itulah sejarah Bumi Alit. Sedangkan kalau kerajaan sampai turun temurun dari Haryang Kuning, anaknya diteruskan oleh adanya Haryang Kancana teruskan Haryang Kulukunang Teko, Haryang Kulukunang Teko diteruskan Haryang Agung diteruskan lagi sama Kadali Kancana terus ke adiknya Kadali Kancana Dulang Kancana, diteruskan sama anaknya Kadali Kancana Kadat Cayut Martabaya, dan Kadat Cayut Martabaya diteruskan lagi sama anak Kadat Cayut Martabaya itu Haryang Kunang Natabaya. 1200 Panjalu sudah tidak ada jadi kerajaan. Itu terakhir Raja Panjalu adalah Haryang Kunang Natabaya. Panjalu berubah menjadi sebuah kabupaten. Yang ingin saya tanyakan, Bapak mengetahui silsilah itu dari belajar sejarah bukunya memang ada, apa memang Bapak ada yang menceritakan? Kalau boleh saya tahu. Jadi begini ya, karena Bumi Alit itu dipegang. Bapak ada keturunan silsilah dari beliau gitu. Makanya Bapak dititahkan untuk menjadi menjagalah kita bilang ya tempat di sini gitu. Jadi begini ya, Bumi Alit sendiri tidak dipegang oleh pemerintahan, tapi ini dipegang oleh keturunan. Keturunan Pak. Karena ini itu yang penting, adalah simbol kerajaan, simbol sejarah ada di sini. Karena di samping yang utama kan pedang ya, di samping pedang juga ada juga di sini benda pusaka kerajaan Panjalu yang dari mulai awal kerajaan sampai sekarang, seperti ada kujang, insya Allah ya kujang Panjalu itu cikal bakal kujang yang identik dengan yang putih dengan yang hitam itu kurang lebih abad keempat kan. Terus di sini ada pedang emas, keris Niskala Wastu Kencana ada di sini gitu kan. Jadi ini kan begitu. Ya mungkin di sini saya juga ya nggak tahu juga. Tapi saya lihat masalah belajar enggaknya itu pokoknya di sini saya juga dari bapak almarhum bapak saya. Oh gitu ya. Berarti emang ada silsilahnya Panglima. Turun temurun ya Pak ya. Menurut Panglima gimana tadi? Tapi apa benar katanya kujang itu bacaan dari Bismillahirrahmanirrahim Pak? Ya. Iya Pak. Ada ya. Berarti sama dengan rencong Aceh ya Pak? Soalnya kalau kujang awal bukan kujang seperti sekarang. Bentuknya juga kayak kampak, itu ada tuh replikanya. Itu ya. Boleh tuh kita lihat Pak, kita tunjukin. Ayo Pak, kita ikut sambil nanti Bapak cerita. Oh ini. Oh ini. Itu yang aslinya Pak? Aslinya dulu seperti itu? Iya. Sekarang juga ada aslinya di dalam. Jadi kayak huruf ba ya Pak? Iya. Huruf ba dan sin gitu ya? Iya.
Ini replika pedang. Kujang Panjalu, ini pedang Sayyidina Ali ya Pak? Ya, Asli. Ini yang aslinya dikasih sama Sayyidina Ali almarhum ini begini memang bentuknya, yang ada di dalam. Iya, ini. Itu nanti fotonya ada itu. Foto Oh, aslinya. ada foto aslinya ya. Ada foto aslinya waktu. Kalau ini apa ini? Ini cis Itu tadi ya? cis, iya. Ini dipegang Hatib di mimbar Iya, kalau zaman khutbah. dulu begitu. Kalau zaman dulu. Oh gitu. Zaman di sana itu kan. Iya, Suara iya, suara. iya. Yang namanya Islam baru masuk. Mungkin ada saingan apa tuh kepercayaan Iya, itu, iya. itu kan Oh iya, yang benar. marah, yang itu apa kan mungkin itu Iya, iya. jaga-jaga lah gitu. Jadi Bapak sering berjarah kemari ya? Nah, ini Boleh Bapak, Pak? Saya tanya aman ya saya Pak? tanya Bapak boleh ya? Ya. Bapak namanya siapa? Izin. Ya Pak Emon. Pak Emon. Iya. Bapak tinggal di daerah sini atau dari Enggak mana? sadananya. Jauh dia. Oh, jauh. Ya. Berapa jam dari sana kemari? Bapak boleh maju sebentar. Bapak 60 kiloan ada mungkin. 60 kilo. Ada. Iya, Dengan boleh Bapak di- siapa, ini, Mas Izin? Pak. Oh Pak Haji Ono. Udah berapa lama ya Pak Haji Ono di sini jadi juru kunci di sini? 3 tahun udah jadi kunci. Ini dari silsilah keturunan juga sama kayak Bapak Ya, gitu? semuanya juga keturunan sih. Oh, keluarga. Semuanya juga keturunan. Kerabat Iya, ya, iya, keluarga ya. Tapi kan ada garis yang memang langsung ya Pak ya, keturunan langsung dengan Kalau ini garis langsung dari yang bersurat Iya. ke-16 kalau ini. Oh, iya iya iya. Kalau ini menurut silsilah ini. Iya, 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 Ada iya. silsilahnya. Iya, iya, Ini menurut silsilah ini. Iya. Kalau dihitung, oh ya ini ke-16 sudah. Oh gitu. Sila ke-16 ya. Belasan. Kembali sama Bapak Kembali tadi ya. sama ceritanya Bapak. Kan sering jarah kemari ya Pak. Apa yang pernah Bapak alami atau Bapak lihat secara pengalaman goib? Mungkin pernah mendengar suara atau pernah melihat sesuatu yang sifatnya goib? Pak? Kalau kelihatan masih enggak, cuma suara gitu. Suara apa itu? Kan suara kayak harimau lah. Mengaum. Gitu. Jelas gitu, suaranya jelas. Ya jelas suara mah dari Jadi- depan Kayak juga. apa, Pak? Ya suara kayak harimau. Macam mau nerekam. Mau nerekam atau mau? Ya nerekam ke sini perasaan, tapi Oh, perasaan nggak apa-apa. oh. Perasaan masih asa darah teh keluar gitu. Tapi udah tas sebenarnya udah beres, kok enggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Itu malam kejadiannya. Jam 1 Jam 1 malam. malam lagi beres sholat hajat, tahajud, wirid. Bapak lagi zikiran Iya. ceritanya. Baru 3 hari itu. Mau baru 3 hari. Kata ada petunjuknya seminggu gitu. Oh. Harus seminggu tirakat di sini. Jadi pas 3 hari udah selesai sampai di situ. Nggak dilanjutin. Dilanjutin. Oh, Cuma dilanjutin. kata kesepuhan di sini, Iya. Mas Emon ya, buat kamu ini mau minta dipangkon kamu. Berarti namanya sesonoan lah kalau bahasa orang sini mah gitu. Iya, iya, iya. Maksudnya apa itu? Buka itu Pangkon. dipangkon gini itunya. Ya. Tapi pertama saya nggak Diserahkan. nggak gitu. ngangkat gitu. Pokoknya hilangkanlah perkara dunia, perkara ilmu di cita-cita hati kamu. Oh gitu. Sahadat lagi, istighfar lagi, ya udah saya balik lagi nol. Bener enteng nih gini teh. Itu percaya nggak percaya Pak ya? Perjuangannya bener ini bukan dunia, bukan ilmu, agama. Iya, iya. Agama. Agama Islam, keselamatan. Keselamatan. Bener. Yang saya rasain. Terus apa lagi Pak? Jangan diajak bohong, apa tuh sirik lah. Iya, iya, Tapi iya. Nggak mau dia. harusnya ya patonah lah bener. Kan ada pepatahnya di Panjalu itu. Panjalu tunggu rahayu tangkal ning waluya. Mangan karena halal, pakai karena suci, ucap lampah sebenere. Itu pepagon Panjalu. Itu bahasa Sunda ya Pak? Itu? Bahasa Sunda, tapi kalau Artinya diartikan Indonesianya itu, gimana? makan yang halal, Yang halal. pakai yang suci, ucap dengan lampah. Ucap itu yang bahasa, lampah itu kelakuan yang sebenarnya. Jujur. Jadi jelasnya kalau gitu, kalau membohongin diri sendiri, nggak usah ditangkap sama petugas. Jadi celaka dengan sendirinya. Oh. Bener, saya rasain. Bapak mengalami sendiri? Ya memang kan di syariat Islam kan gitu, ada hisaban. Ya jangan dulu nanti, mendingan sekarang di hisaban mah. Kalau nanti mah susah menghindar, susah merubah gitu, susah tobat. Kalau udah di alam kubur mah mending sekarang. Jadi saya mau tanya Bapak Bagus. Kucen lagi ya. Ini kita bisa masuk di dalam sini? Kita melihat. Bisa Boleh ya? Pak? Ayo. Ada kuncinya ya? Iya. Yuk kita masuk kalau boleh Pak. Itu adalah batu juga, namanya batu sujud. Oh, batu sujud. Batu sujud itu juga sama dari Mekah juga. Oh, itu langsung dari Mekah, Pak? Itu batu sujud Iya, kita tuh. dari Mekah. Kalau batu yang udah ini, ya bang arkeolog juga ini udah dilihat sama arkeolog bahwa ini andesit bukan andesit kita. Oh. Ini mah Ya. situs apa namanya? Cagar budaya ini dari batu. Kalau ini, Bismillah. ini adalah mendanakan Panjalu dari zaman prasejarah. Batu ini, batu kenong namanya kalau di Jawa. Ini untuk apa sebenarnya dulunya? Kurang tahu ini.
Nggak tahu ini Batu tempat Kenong. duduk atau apa ini gitu. Ini ada 4 kebetulan. tuh Oh, tiap ada duduk. 4 ya? Kalau ini untuk sholat tadinya. Nah itu bukan buat kalau sholat zaman dulu itu kayaknya kurang panjang tempat duduk mungkin itu tempat berzikir gitu Oh, ya. gitu ya. Iya, tempat pikir mungkin. Iya kalau sholat Jadi- itu zaman dulu kan tinggi-tinggi. Ini kayaknya di sini tempat duduknya ya, di sana Ya, ininya. Ya biasa kalau yang sudah jaroh juga kan duduk di sini menghadap. Berarti boleh kita dudukin ini? Boleh. Saya dudukin ya? Coba ya. Saya lagi sujud. Oh gitu ya? Coba Pak Lima. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari kanan dulu. Allah. Berarti ini untuk zikiran tirakat enak ini. Duduknya kayaknya pas gitu tuh. Jadi ini belakangnya tuh kayak nahan gitu. Ini kayak nahan. Habis itu misalnya ya maaf ya bisa diselonjorin juga kaki gini. Kalau pegal gitu kan. Jadi dulu ceritanya dibawa kemari pakai apa nih, Pak? Walau alam. Oh, gitu ya. Ini kan ya kurang lebih abad segitu sih. Abad segitu dibawa dari Mekah ya. Iya. Tapi berasa banget nih energinya di sini, getarannya berasa banget. Yang saya rasa duduk di batu ini tapi kayak di atas lautan. Kayak bukan di atas daratan gitu. Kayak dulu sosoknya duduk sini tuh pakai sorban putih, pakai baju putih. Orangnya nih, saya nggak pernah lihat dan nggak pernah tahu, tapi bayangan saya begitu. Mukanya kayak Arab-Arab Sunda gitu ya. Hidung mancung, kulitnya ya lebih putih dari saya kayaknya orangnya. Yang saya rasain ini dulu agak berjenggot dikit gitu. Yang saya lihat gitu ya. Dan beliau juga dulu suka naruh benda pusakanya di atas ini gitu. Untuk dizikirkan. Tapi yang pendek ya, bukan pedang. Yang pendek seperti kayak kujang gitu. Oke, mana lagi kita? Ini foto siapa nih? Bapak Iya. Agus Mawan. Pedang aslinya ini. Oh, pedang aslinya nih. Oh. Ini kebetulan waktu nyangku pada 2018 ini. Ya begini tiap tahun saya. Jadi itu diwangiin, diasepin pakai Ya, wangi-wangian. Udah dicuci, baru dikeringinnya pakai asap. Tapi biasanya apa? Pakai kemenyan. Ya. Emang kalau kata Rasulullah tuh seringlah memakai wangi-wangian, baik dari kayu-kayuan, baik dari apapun ya. Ada orang menganggap oh bakar kemenyan katanya sidik sih tergantung. Buat apa? Kalau digunakan untuk manggil setan, untuk pesugihan, untuk niat ya. membuat hal-hal yang nggak benar itu syirik. Nggak boleh. Ayat Allah Mas. Ya. Cuma tertanam. Ya, karena Kemenyan apa? istilahnya kan memang Rasulullah menyukai wangi-wangian, baik apapun, baik yang dibakar maupun yang langsung dipakai. Jadi pedang itu ada di dalam sini ya, Ada Pak? dalam. Ya, boleh, Apa Pak, aja ya, Pak di kita dalam yang ada selain pedang? Kalau di sini mah hanya pedang aja. Oh. Kalau benda pusaka yang lain itu ada di gudang belakang itu. Dalam ini kan di dalam ini ada panggung. Oh, ada panggung. Bumi alit itu di dalam panggung berupa panggung kayak gitu. Jadi pemirsa Mata Langit, pedang tadi yang diberikan oleh Sayyidina Ali kepada siapa Pak namanya tadi? Prabu Prabu Borosmora. Borosmora adanya di dalam ini. Jadi dia nggak bisa dibuka sembarangan, ada hari-hari tertentu dan bulan-bulan tertentu ya Pak. Biasanya bulan berapa? Lihat dari luar saya buka. Kalau lihat mau Kalau- lihat dari luar dari sini. saya Ngintip boleh yang ini. Dari sini. Enggak dibuka ini boleh Pak? Oh, boleh. Boleh Pak, kita lihat dari luar aja. Jadi adanya itu Pak, di atas yang nggak kuning. Itu yang ditutup kain kuning itu pedang. Itu kain yang ihram di tengah itu tuh, yang di atas. Nah itu kain ihram. Oh yang di atas? Iya. Itu kain ihramnya? Ya itu mah kelihatan dohirnya langsung. Kalau iya. pedang kan nggak kelihatan. Iya, iya. Allah, kita berdoa ya sebentar ya. Yuk kita berdoa yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wa la ilaha qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin nabiyyi Mustafa Muhammadin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.
Ya, Panglima, tadi kan aku muter nih ke belakang mau lihat kok kayak apa ya? Pusing. Pusing gitu, kayak kelingan gitu. Jadi Ya, karena kayak, memang oh ini. ya, di sini energinya luar biasa ya. Rasakan aja sendiri Ya, ini aja ini masih kayak oyong gitu. di bawahnya aja nih kerasanya kayak dinginnya tuh nggak sama dengan di luar sana. Ini kayak kita berpijak di atas es. Jadi dinginnya luar biasa, hawanya luar biasa, energinya luar biasa. Karena ini tempat di sini yang paling dijaga sama penghuni-penghuni goib di sini. Tempat ini yang paling dijaga di sini. Di sini ada niat nggak bener aja bisa tiba-tiba macam-macam bisa terjadi gitu, nggak sembarangan gitu di sini. Iya. Karena ini kan pusaka termasuk wali ya, waliullah punya. Jadi pasti berkaromah gitu. Iya. Dan bukan senjata yang main-main gitu sembarangan. Ya pemirsa Mata Langit, kita sekarang masuk di dalam penyimpanan benda-benda pusaka juga ya dari Kerajaan Panjalu dan banyak mustika, keris, kujang dan lain-lain di dalam ini. Ayo kita lihat. Banyak sekali ya Pak. Dibungkus ya Pak ini? Ya, semuanya juga nggak ada yang dibuka. Semuanya. Ini tombak yang sebelah sini ya? Iya. Ini satu bungkusnya ada 4-5 lah udah acak-acak. Ini dari Kerajaan Panjalu semua? Enggak, ini dari mana-mana ada di sini. Jadi ini tuh gudang, istilah tempat penyimpanan. Jadi orang yang menyerahkan yang di rumahnya tidak sanggup, segala macam tidak sanggup, diserahkan ke sini. Bukan dititipkan, kalau dititipkan saya nggak berani. Tapi kalau diserahkan ya saya di sini. Karena harus ada tanggung jawab merawat juga ya Pak ya? Iya, kalau diserah bukan, kalau dititipkan mau diambil lagi, wah saya nggak nerima. Soalnya begitu nanti setelah nyangkuk bercampur itu kan sudah susah lagi. Jadi ada apa aja ini Pak yang dibungkus ini? Keris Ya, ada, keris, kujang ada, kujang. terus apa lagi? Pedang. Pedang ada, banyak itu. Tadi kata Bapak ada. Semuanya itu ada tombaknya, Ada tombak. ada pedang, ada golok-golok zaman dulu gitu kan. Semua berbentuk senjata Pak? Iya. Kalau yang di sebelah sana Bapak? Sama aja itu yang di bawah, yang di kotak itu tuh Batara Karang tuh. Oh ada Batara Karang. Yang di bawah di kotak. Itu. Oh yang situ? Iya. Baik, kalau begitu nanti kita akan mengorek sejarah dari tempat ini, juga sejarah Kerajaan Panjalu dari sosok gaib yang ada di sini. Nanti Panglima akan tarik dan kita lakukan proses mediumisasi ya Pak. Ya. Bapak boleh ikut nanti Oke. langsung tanya-tanya bisa Pak. Silakan Pak. Ya, Sobat Mata Langit, kita akan segera melakukan proses mediumisasi untuk menggali lebih jauh sejarah dari tempat ini. Panglima, silakan. Ayo Ismi, kita akan lakukan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Anda bisa menjawab salam kami? Kita ingin bersilaturahmi kemari, silaturahim, berziarah ke tempat ini. Kita datang dari jauh. Ya, kami dari Jakarta dan tidak berniat untuk mengganggu, tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin silaturahmi dan menggali sejarah dari tempat ini. Apakah Anda penjaga tempat ini?
obat. Astagfirullah. Biarin. Kenapa Anda mengarah kemari? Apakah di sini tempat Anda? Anda bisa bicara? Bisa kita kenalan? Anda siapa? Sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping. Lujeng Sumping itu selamat datang. Bisa berbicara bahasa Indonesia agar kami mengerti? Karena penonton kami netizen berada di seluruh Indonesia. Ya, kedatangan kami kemari dari Jakarta jauh-jauh ke Panjalu Ciamis ini untuk bersilaturahmi dan menggali sejarah dari tempat ini. Ini Bumi Alit, konon kabarnya tempat menyimpan benda pusaka, bahkan ada dari sahabat Rasul Sayyidina Ali. Apakah benar seperti itu? Senjata yang kalian maksud adalah senjata. Iya, senjata. Benarkah waktu itu Sayyidina Ali menyerahkan senjata itu kepada Prabu siapa Pak? Boros Ngora. Iya. Seperti apa ceritanya saat itu? Tuanku Prabu Saleh. Senjata manusia selalu membutuhkan senjata. Baik dia laki-laki, bahkan perempuan pasti dibutuhkan. Apa iya laki-laki dan perempuan membutuhkan senjata? Mungkin laki-laki iya, kalau perempuan untuk apa? Semua saya makhluk muslim. Iya. Saya tahu karena setiap umatnya itu memang harus diwajibkan mempelajari senjata sesuai dengan zamannya. Itu perintah yang memang diwajibkan bagi umatnya. Tapi senjata bukan untuk kejahatan, melainkan untuk memerangi kejahatan. Apakah Aki sudah lama berada di tempat ini? Saya sudah lama. Mana lama dengan usia pedangnya? Boleh kita tahu? Saya yang mendampingi Tuanku Prabu Nukasep Nusoleh. Prabu Boros Ngora. Di antara yang lain, hanya beliaulah yang terpilih. Tidak ada yang lainnya. Karena beliau punya Berarti beliau termasuk wali Allah? Umatnya Allah. Iya. Tapi beliau dulu yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Galuh. Manusia yang terpilih. Hanya dia pada masanya. Apa benar beliau menimba ilmu sampai ke Mekah sana dan berjumpa dengan Sayyidina Ali? Panggilan jiwanya menghantarkan beliau ke negeri itu, menyeberangi lautan ke tempat yang suci. Iya. Bahkan saya pun disucikan di sana. Kata Gus Mawan juru kunci di sini, ini diamanatkan dulu ya Pak, tempat ini. Gimana tadi Pak? Ada pedang. Ada pedang untuk ziarah ke makam beliau. Sebagai tanda. Ciri. Sebagai tanda. Ciri gitu. Pedang. Tapi makam beliau sendiri kan kita nggak ada yang tahu ya, gitu di mana. Gitu. Kita berdoa di mana aja, yang penting minta kepada Allah. Kenapa sih nggak boleh tahu makamnya? Karena memang makam orang-orang hebat dan orang-orang saleh itu memang harus disembunyikan. Kan kami anak cucunya ingin ziarah untuk mendoakan beliau. Hati manusia tidak ada yang tahu. Kadang hati
hati dan pikirannya bermain. Hati tertutup tapi pikirannya terlalu terbuka untuk memikirkan sesuatu dengan mudah. Maaf Punten. Salira sah. Asma Salira, Guru Aji, Kiai Bangkulu Gusti, Karimil Fatah, Jagabaya, Allahu Akbar. Bongbang larang bongbang kancana yang jabariyah aki garahang. Allahu Akbar. Singkuring mangjira, walang sangsang, kuntira banggarata. Panji Barani. Apa artinya, Pak? Iya. Kau diperintahkan menjaga senjatanya. Apa yang kau dapatkan dari senjata itu? Apakah hanya kebanggaannya saja? Itu kebanggaan, Lalu kewajiban menghormati leluhur, menteladani para leluhur yang telah membawa Islam. seperti apa perjuangannya? Perjuangannya, waduh, zaman dulu segitu beratnya beliau membawa Islam, menyebarkan Islam. Apa kita sebagai anak cucunya mau melupakan aja begitu? Kan tidak. Harusnya kita harus memperjuangkan Islam sampai sekarang. Engkau memang terpilih. Usiamu muda, tapi jiwamu hidup. Kau tahu, Iya, Ki, gimana dan Ki? saya tahu siapa kau. Siapa saya? Emang siapa beliau? Panglima Langit. Anda kenal Panglima di mana? Kau keturunan dari Datun. Saya dari Samudra Pasai, Aceh. Itu dari Aceh, Pak. Di sanalah Serambi Mekah. Bahkan tuanku pun pernah menginjakan kakinya ke sana. Iya. Pulang dari sana. Iya. Bapak tahu ya Iya. ceritanya itu? Dalam sejarah dari sana dia menyebarkan Islam dulu ke Aceh. Syekh Mendarat. Saleh Mahmud. Di sanalah dia mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa, Pak? Ilmu wujud dan tidak terwujud. Ilmu wujud dan tidak terwujud. Seperti apa itu? Ilmu sakti itu. Maka dari itu hanya beliaulah yang diperkenankan untuk menerima amanah dari orang yang saleh, wali Allah. Tempat ini dipakai orang-orang untuk berziarah. Bagaimana menurut Anda? Ziarah. Apa itu ziarah? Melakukan tirakat, berzikir di sini. Ziarah itu mengingat mati. Ya. Harusnya yang diingat itu matinya kita, Ya. bukan mengingat yang sudah mati. Dia itu sudah mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sudah berat. Tapi ingat, sebelum dia mati, dia itu siapa? Dia itu bagaimana? Harusnya seperti itu. Diteladani. Terkadang tertutup hatinya manusia. Kenapa? Karena saya tahu bangsa kami itu selalu bisa memasuki alam pikir manusia. Jadi kami tahu apa yang dituju manusia. Senjata itu adalah kekuatan. Apa dulu dipakai perang itu, Ki? Pada zamannya. Subhanallah, alhamdulillah. Kenapa Ki bersedih pada saat saya Kenapa bertanya tiba-tiba seperti Ki itu? sedih? Kalian tahu, tuanku, Masya Allah, Sayyidina Ali, kebanggaan Rasulullah. Iya. Dan itu pun dan itu pengkasihan dari Kanjeng Rasul. Kalian tahu Iya. pedangnya itu, kekuatannya jika dilihat hanya sebuah pedang, tapi kekuatannya 1000 prajurit yang ada di dalam jiwa pedang itu. Luar biasa ya. Itu adalah pedang Sayyidina Ali yang kalian kenal dengan Zulfikar. Zulfikar. Satu pedang mempunyai kekuatan 1000 prajurit. Kalian bayangkan, Iya. dia maju melawan musuhnya, beribu-ribu musuhnya. Dia hadang dengan pedangnya.
Itu kekuatan langsung diberikan Allah kepada pedang itu, apa memang pedang itu dipegang oleh memang orang yang kuat gitu atas Pedang karomahnya? waktu itu pernah patah. Ini yang harus kalian ingat sebagai manusia. Ingat, ini adalah sejarah yang harus kalian ingat. Pedang itu pernah ditodongkan terhadap musuhnya ketika sedang perlawanan terhadap rajanya. Raja dari musuhnya, dia sudah terjuntai, patah. Musuhnya pedangnya patah. Lalu ditodongkan pedangnya terhadap musuhnya. Beliau berkata, "Wahai kaum musuhku, jika engkau pegang senjata, sudah ku tebas leher." Ingat, musuh yang lemah jangan kalian lawan. Lalu musuhnya berkata, "Jika di tanganku sudah ada pedangku, akan kupatahkan tangan dan kakiku." Dasar musuh, sudah diberikan keringanan, masih saja melawan. Betapa mulianya si pemilik pedang itu. Jika pemilik pedang itu bukan manusia biasa, sudah ditebas musuhnya yang dalam kelemahannya. Tapi beliau tidak mau melawan musuhnya yang sudah lemah. Itulah hebatnya lelaki sejati, petarung sejati seperti itu. Apa betul Kanjeng Prabu Boros Ngora pernah ikut berperang dalam perang Uhud dengan perang Badar dengan Kanjeng Rasul? Sampai sorban Kanjeng Rasul jatuh diambil oleh Boros Ngora dan sorban itu dikasihkan kepada Boros Ngora. Beliau hanya ikut kepada keturunannya saja. Jauh di masa Rasulullah, beliau ikut berperang, mempertahankan agamanya. Tapi beliau tidak ikut berperang pada masa Rasulullah. Itu pada masa kerajaan beliau. Pada masa kerajaan para sahabat mungkin. Tidak ada saudaranya yang sehebat dia. Tapi dia tidak gila akan kedudukannya. Jika dia mau, dia bisa menduduki tahtanya. Tapi dia lebih baik menyebarkan kebaikan. Makanya namanya di mana-mana berbeda gitu ya. Nah itu dia, kenapa nama beliau berbeda-beda di penjuru Nusantara ini? Karena dia ingin mengikuti alam, berdakwah bersama alam, menyatu bersama rakyatnya. Itulah dia. Dia bisa mewujud apapun. Dia bisa berada dimanapun. Di mana yang tahu dia berada? Tidak ada yang tahu. Jadi bisa di mana-mana ya. Saking saktinya ya, di waktu yang sama bisa berada di beberapa tempat gitu ya Ki? Kenapa dia tinggalkan pedang ini? Iya. Bisa saja dia hilangkan pedangnya bersama dirinya. Kenapa dia tinggalkan? Karena manusia itu butuh sejarah untuk melanjutkan perjuangannya. Tapi Itu kenapa beliau pesannya. meninggalkan pedangnya, tapi makam beliau sendiri nggak banyak yang tahu gitu? Nah, kebalikannya Ki. Dirahasiakan makamnya. Jika dia diketahui di mana makamnya, banyak sekali orang yang meratap di makamnya, sedangkan agama melarang meratap di sebuah makam. Itu tidak boleh, dan banyak sekali manusia yang akan meminta-minta di makam itu. Tapi orang yang berada di Panjalu sendiri saat ini ada yang tahu makam beliau? Ada tahu? Ada beberapa orang yang diberikan isyarat tentang keberadaannya. Tidak semua orang yang diberitahukan. Iya. Bapak tahu ya? Bapak termasuk yang diberi isyarat itu ya Ki? Dia pun tidak boleh Membocorkan? siapa jati dirinya dimanapun berada. Oh, pantesan. Karena itu sudah semestinya seperti Tuanku Prabu. Beliau mungkin tidak menyangka kalau beliau itu ternyata ada keturunan dari raja ya, dari Prabu Boros Lo Ngora. pasti tahu. Orang kemanapun, siapa yang mau mengenal dia dengan wujudnya yang seperti ini? Karena beliau sangat rendah hati. Tapi beliau mempunyai ilmu wawasan yang cukup luas. Luas. Beliau tahu semua silsilahnya tadi Ki. Namanya semua. Harus tahu.
Jadi senjata itu bukan untuk membunuh, ingat. Ya. Tapi senjata untuk melemahkan lawan. Apa bedanya Ki melemahkan dengan membunuh? Membunuh adalah kekuatan Kejam. yang tanpa ampun, tapi melemahkan itu mengajak orang untuk bertobat. Jadi Ki, apa benar Ki dalam benda-benda seperti pedang, keris, kujang itu ada makhluk astral yang mendiami? Ada bangsa jin yang mendiami? Apa benar itu? Dan apa benar kekuatan itu bisa dari bangsa jin itu sendiri? Apa benar? Kami sudah diberikan izin oleh Tuhan kami, Sang Maha Pencipta, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa sesungguhnya yang ada di bumi dan langit dan lautan beserta isinya hanyalah milik Allah. Dengan mudah Allah memerintahkan kami, ciptaannya, kau tempati saja apa yang kau kehendaki. Kami sangat senang menempati benda-benda. Kami sangat senang menempati pegunungan, Termasuk dalam tubuh orang. dan masuk dalam aliran darah manusia. Karena itu memang tempat kami. Tanpa harus diperintahkan, kami akan selalu bersemayam di dalamnya. Karena pekerjaan kami itu membisiki hati dan pikirannya. Membisiki. Saya beritahukan kepada kalian. Saya mau tanya Ki, kalau yang di tempat ini, di museum ini ada sosok gaib apa saja Ki? Apakah benar banyak harimau di sini Ki? Soalnya ada peziarah yang lagi tirakat tiba-tiba mendengarkan suara harimau. Bahkan ada yang lagi berdoa ya, tiba-tiba lari ya Pak ya. Tiba-tiba lari keluar gitu. Apa yang ditampakkan atau diperlihatkan? Apa yang kalian kenal dari kerajaan Pasundan Pajajaran? Ini saya mau nanya Ki, kenapa setiap kerajaan di Pasundan itu lambangnya tuh harimau Ki Macan? Apa sebab itu? Sejarahnya sebenarnya seperti apa sih kok kenapa lambangnya tuh, kenapa nggak burung misalnya, atau kenapa nggak binatang yang lain? Kenapa harimau gitu? Harimau. Ada sejarah apa dengan harimau ini? Ada sejarah. Ya. Dulunya memang kami ingin dibunuh oleh seseorang, tapi kami diselamatkan oleh raja dari kerajaan Pasundan Prabu ini. Siliwangi. Jadi jadi jika sampai bumi ini hancur, kami akan menjaga tanah Pasundan ini. Karena sudah janji kami. Berarti benar di sini banyak sosok gaib berwujud harimau ya Ki? Jelas, banyak. Bahkan pasukan perang kami pun banyak berwujud harimau. Tapi tadi ada yang Panglima lihat salah satu kaki harimau itu kayak cacat gitu Ki. Siapa tuh ya Ki? Kenapa kalian tidak ingat perkataan saya? Pernah ingin dibunuh oleh manusia. Yang akhirnya diselamatkan. Kau pintar. Oh, jadi harimau itu yang Itulah. diselamatkan oleh raja ya? Di sini Putih, kakinya sebelah pendek. Kiri apa kanan kok nggak salah saya tadi? Kiri apa kanan tadi saya lihat ya? Di posisinya tadi di sudut sana, saya ada di sudut tiang itu. Kanan kok nggak salah lagi. kaki belakang bagian kanan. Iya. Warnanya berbeda-beda. Warna berbeda-beda. Iya. Putih, kuning. Semua punya tugasnya masing-masing. Oh itu ada beda-beda tugasnya. Kalau boleh Beda tahu apa warna, saja beda-beda. tugasnya? Kalau yang putih tugasnya apa biasanya? Putih ke sekolah. Di sekolah apa? Oh udah tua. Oh, Hanya menjaga saja. Mm-mm. Kalau yang kuning Kuning, buat berperang. panglima. Panglima berang. Kuning tuh kayak baju ini ya? Iya. Satu lagi tadi hitam, ada hitam juga ya. Hitam tuh apa tuh?
Karena saya lihat ada yang hitam juga tuh, patung-patung itu hitam gitu macannya. Hitam adalah amarah. Oh, amarah. Itu termasuk panglima perangnya juga yang hitam. Hitam agak susah dikendalikan. Oh. Maksudnya susah dikendalikan gimana, Ki? Susah dijinakkan gitu. Apa mereka yang mengganggu peziarah di sini, Ki? Ya, tergantung hatinya peziarah. Harus tenang. Harus tenang. Memangnya apa yang dilakukan peziarah di sini sampai diganggu? Banyak. Apa, Ki, yang mau disampaikan sama Pak Gusmawan, Ki? Dia sudah mengerti yang seharusnya. Sampaikan saja tugas kalian. Ingat, senjata itu bukan untuk membunuh, tapi untuk melemahkan dan melumpuhkan lawan. Jika kalian ingin bertamu, lepaskan dulu senjata kalian. Jika kalian ingin berperang, bawa senjata kalian. Itu saja. Iya, iya. Benar. Mengerti makna saya? Jadi saya panggil laki apa nih dulu? Apa panggilnya, Pak? Tadi Bapak udah manggil bahasa Sunda. Panggilnya apa, Pak? Rahasia. Oh gitu ya. Saya pamit. Iya. Terima Bersihkan kasih. tempat ini. Dibersihkan tapi kan angin dari sini masuk terus sapu pagi sore begini. Tempat ini akan semakin ramai. Bersihkan tempat ini. Bersihkan lahir batin ya. Terima kasih ya, Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah melewati proses mediumisasi dan saya ingin bertanya kepada Pak Gusmawan, gimana kesan-kesannya setelah melihat proses mediumisasi tadi? Bapak sepertinya kenal dengan sosok yang tadi masuk ke tubuh mediator ya, Pak? Insya Allah saya kenal gitu ya, tapi saya nggak bisa bicara, nggak bisa apa-apa ya. Mudah-mudahan itu kan petunjuk buat kita untuk kebaikan. Iya, iya. Ya, petunjuk untuk kebaikan bagi kita semua gitu ya. Tapi tadi pesan-pesan yang beliau sampaikan itu apakah sesuai menurut Bapak dengan kondisi yang ada di sini? Insya Allah ya itulah ya, dalam sejarah pun tadi ya begitu juga. Itu ya ada dia bahwa emang betul gitu tadi itu, dari Mekah. Iya. Ikut berperang pun betul. Oh iya. Bisa. Ya, Panglima mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari penelusuran kita hari ini, silakan. Ya kalau kesimpulan bagi saya ya kan kita hidup ada seperti apa ya dibilangnya, peradaban lah ya, peradaban zaman dahulu, zaman Rasul, zaman sahabat-sahabat Nabi, zaman para raja-raja hingga sampai sekarang sudah kita negara yang bersatu ya, negara Republik Indonesia. Jadi semua ada masa, semua ada tahap, semua ada sejarah perjuangannya, baik penyebaran agama Islam dengan cara mungkin dulunya bisa berperang, bisa dengan cara syiar damai, dengan ajaran-ajaran ilmu. Ya artinya inilah kehidupan, takdir kehidupan yang sudah diberikan Allah buat kita manusia, dan insya Allah apa yang kita lakukan dalam hal-hal kebaikan pasti nantinya balasannya akan mendapatkan kebaikan pula. Itu saja sih sebenarnya ya, hikmahnya ya. Jadi apapun yang kita lakukan niatkan semua karena lillahi ta'ala, dan Allah pasti maha mengetahui lagi maha mendengar terhadap apa yang kita lakukan, lagi maha melihat. Ya, mengenai senjata tadi Pak Panglima katanya senjata itu bukan untuk menyakiti tetapi justru untuk melemahkan supaya mengajak kepada kebaikan. Ya kalau senjata itu memang benar seperti dia katakan, tidak boleh membunuh musuh dalam keadaan dia lemah, karena senjata itu hakikatnya memang kita harus kalaupun dibawa berperang dalam keadaan memang lawan sedang berperang dengan kita gitu ya. Jadi artinya senjata itu memang senjata yang berkaromah, senjata yang saya lihat sangat kuat karismanya, pamornya, dan luar biasa ya, karena memang itu dipegang dan dipakai oleh bukan orang biasa juga pada zamannya. Oke baik, semoga tayangan ini bermanfaat untuk Anda semua, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga komen yang positif. Jangan lupa untuk terus share channel ini kepada teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu berbagi manfaat kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum.